Dan entry-nya jangan mirip-mirip dengan modal, nanti bisa hilang semua. Bayangkan kalau nggak pakai XL, nggak pakai XL, nggak wajar saja orang-orang forex ternyata cuan-cuan banget. Kalau posisinya bener ya, kalau posisinya bener. Halo semuanya, selamat datang di video scalping XAU saya. Nah, di video kali ini saya itu scalping XAU momennya sebelum news. Ya, jadi apakah akan kena SL atau akan bisa profit kotos-kotos? Mungkin aja kamu udah di spoiler di intro video atau di thumbnail atau di judul atau bahkan di story Instagram saya. Tapi buat kamu yang belum tahu ya gimana sih momennya, kamu tonton video ini sampai habis karena momennya sangat wadidaw banget. Dan juga buat kamu yang pengen gabung di grup forex saya gratis, teman-teman bisa klik link di deskripsi ini. Gratis, kamu nggak dikenain biaya bulanan, nggak ada biaya apa-apa lagi. Kamu cukup ikuti langkah-langkah yang ada di form ini. Jadi buruan segera, di sana ada saya juga dan ada teman-teman lain yang sering sharing kalau lagi open posisi atau gimana. Jadi kamu tentu saja dapat banyak insight baru nih di grup saya. Oke, ini dia. Ya, jadi seperti biasa ini kan saya bilang trading di XAU, saya udah open posisi 0,3 lot. Ya, saya lihat 1 jamnya itu dia mulai ngepump teman-teman. Ya, karena dia berada di area yang sideways cukup lama. Dan di sini saya pasang SL, teman-teman bisa lihat SL-nya itu bisa di-drag nih. Ini saya drag tuh. Klik titik 3 di sampingnya, itu drag ke atas. Nah, saya emang pasang SL di 2354. Ya, jadi saya entry di 235657. SL di 2357 saya entry, 2354 saya pasang SL. Karena kalau 2354 jebol berarti dia akan langsung roboh ya. Jadi kita harus pakai teknikal juga di sini. Dan bisa dilihat ini momen-momen ya 1 atau 2 menit sebelum ada news teman-teman. Ya, jadi ini pergerakannya masih galau ya, pergerakannya masih galau. Ingat teman-teman yang punya posisi sebelum news itu wajib banget ada SL. Ya, karena kita kalau close-nya sendiri tuh keburu nggak sempet, keburu antara dia ngehang, antara dia nge-lag, atau antara dia nggak bisa di-close. Ya, jadi punya SL itu lebih mending. Dan entry-nya jangan mirip-mirip dengan modal, nanti bisa hilang semua. Karena spike gitu kan. Ya, ini kan modal saya ada 2000-an something, cuma entry sekitar $300-400. Jadi masih jauh modal dengan posisi sizing entry saya. Ya, jadi sizing entry saya itu tidak all in banget gitu loh. Ada spare lah. Ya, bisa dilihat ini newsnya masih sebentar lagi. Ya, newsnya itu tentang retail sales gitu. Nah, bisa dilihat mulai bergejolak. Ini time frame 5 menit teman-teman. Ya, jadi di time frame ini time frame 5 menit. Ya. Ya, ini adalah video buat teman-teman yang mungkin baru nonton video saya yang ini, baru ketemu video yang ini. Ini saya udah rekam di HP dan saya react sekarang. Saya akan jelaskan. Nah, lihat. Ya, ini udah mulai detik-detik news ini. Oh, kena ternyata udah. Ya. Oh, SL-nya langsung kena. Bayangkan kalau nggak pakai XL, nggak pakai SL, jadi kena kayak gitu. Bayangkan ke berapa 20 dari 57 ke 51, 60 pips kenanya. Ya, dan ini lihat kenapa dia ketahan, ternyata ada resist sebelumnya. Resist sebelumnya became support, resist jadi support dan saya memikirkan untuk entry ya, saya ambil posisi teman-teman. Ya, saya entry ya. Saya entry sekitar $300-an ini, saya ada saldo di belakang masih. Ya, harga naik, saya udah siap-siap juga. Kalau teman-teman tahu itu tangan saya udah di tombol X-nya itu. Jadi tangan saya udah tombol X untuk nge-close ya, teman-teman. Ya, saya udah siap untuk nge-close. Ya, saya udah siap untuk nge-close. Dan saya ambil lagi posisinya. Ya, nambah muatan lagi karena saya masih punya equity saya masih cukup. Buat kamu yang equity-nya mepet, bener-bener nggak rekomen ya. Jadi harus bener-bener wise dan bijak banget tentang open posisi ya teman-teman. Wajar saja orang-orang forex ternyata cuan-cuan banget kalau posisinya bener ya. Kalau posisinya bener itu ternyata orang-orang forex emang lebih cuan kalau masalah tanda kutip trading ya teman-teman. Ya, kalau saham ternyata setelah dipikir-pikir tanpa menjelekkan, karena saya juga dulu di saham terus ya, sampai sekarang bahkan saya masih di saham, ternyata kecil banget untuk segi pemanfaatan momen-momen seperti ini ya.
emang equity-nya yang harus besar, kecuali dapat fasilitas margin juga di saham. Ya ini kan udah ada auto dari sananya, dapat leverage, margin, ya leverage lah leverage-nya. Leverage yang saya pakai 1:200 teman-teman. Ya jadi leverage yang kecil lah, saya nggak berani leverage besar-besar, nanti kepengen all in banyak-banyak nanti. Emang sih cepet, tanda kutip cepet cuannya, tapi loss-nya juga cepet. Saya belum siap. Ya. Saya aja punya equity 2000-an, entry masih kecil loh, belum berani satu lot. Tapi nggak tahu ke depannya apakah nanti saya akan berani gedein size. Ya, di sini masih dalam tolak ukur saya 0,6, 0,5 yang masih dalam tolak ukur saya. Satu lot nanti deh coba kita lihat apakah bisa untuk entry satu lot, tapi itu too big lah for me. Ya karena saya juga anak baru, takut nanti dikasih paham sama market ya. Ya ini candle 5 menitnya kan lumayan volatile banget. Biasa gitu kalau ada news pasti volatile banget. Nah ini saya percepat teman-teman, saya percepat. Jadi dia ada di atas, saya percepat lagi. Ya ini saya percepat sih, tadi harusnya itu saya percepat. Ada yang komen-komen, ini calon-calon abinomskui katanya. Ya saya entry-nya based on udah teknikalnya main itu, saya entry-nya based on teknikalnya di sana. Saya reasonnya saya ngelong ada karena emang 1 jamnya udah mulai balik gitu loh. Ya cuma memang agak sedikit saya sayangkan adalah entry di news tadi itu terlalu cepat. Ya too soon lah untuk entry di news tadi. Andai nggak ada entry di news tadi mungkin lebih cuan ya. Manusia kan sering gitu ya, mengandai-ngandai gitu. Jadi buat kamu misalnya pengen punya teman untuk sharing, pengen dapat outlook dan lain-lain, kamu bisa gabung di grup saya karena saya bukan ngajarin buat entry-entry aja, tapi saya berikan dulu outlooknya, reasonnya jelas, alasan untuk open posisinya jelas. Jadi ya saya seperti itulah di grup. Ya jadi nggak asal nyuruh open aja, tapi based on ada outlook dulu, nanti baru kita lihat outlooknya bareng-bareng, baru kita ambil keputusan mau ambil posisi atau enggak gitu. Nah ini dilihat nih masih ketahan kan di time frame 5 menitnya masih ketahan ya. Ya masih ketahan ya, masih ketahan. Saya udah floating profit juga $200. Lumayan kan, masih floating profit. Dan nah ini kan saya rekamnya ini kemarin ya. Jadi ini video ini saya rekam kemarin ketika news. Terus tadi sebelum saya syuting video ini, saya lihat harga XAU udah di 23 something atas gitu loh. 238-an kalau nggak salah. Nggak tahu setelah video ini tayang berapa lagi harganya. Dan oke, saya udah close posisi di $400 cuan. Total cuannya cuma $90. Bukan tanpa alasan, tapi karena trading sebelumnya itu terlalu maksa, jadinya banyak lossnya. Dan dengan 2 trading yang tadi, ya $400 yang tadi menutup loss $100 dan menutup loss lain, dan dapat net profit $96 ya, sejutaan juga sehari. Ya jadi seperti itulah teman-teman. Buat kamu yang ingin gabung di grup dan ingin dapat penjelasan lebih detail, silahkan klik link di deskripsi. Saya Yoga Arsana, pamit.